Iya, saya rindu untuk Bapak Ibu sapa samping kanan kiri Bapak Ibu, katakan kemuliaan anak Allah ada di masa depan. Kemuliaan anak Allah ada di masa depan. Iya, jemaat yang Kristus kasihi, tema kita di minggu pagi hari ini adalah kemuliaan anak Allah di masa depan. Jemaat yang Kristus kasihi, ada sebuah ilustrasi kecil yang akan saya bagikan di awal khotbah saya. Ada seorang anak yang berusia 8 tahun, namanya Aisyah. Dia berumur 8 tahun, dia berasal dari Medan, dan dia tinggal di Medan bersama ayahnya sendiri. Anak 8 tahun Aisyah ini merawat ayahnya yang sakit di atas becak karena mereka tidak memiliki tempat tinggal. Setiap hari ia bersama ayahnya berpindah-pindah karena takut diusir oleh warga sekitar, sehingga Aisyah terpaksa kehilangan masa anak-anaknya. Dia menolong anak ayahnya. Meski demikian, Aisyah tetap tegar menjalani bersama dengan sang ayah semampu mereka. Ketika kisah menjadi viral, bantuan pun mengalir. Ayahnya bisa menjalani pengobatan dan Aisyah pun bisa kembali sekolah. Dengan dengar ilustrasi ini, saat saya membacanya ilustrasi ini, teringatlah saya pada anak saya yang berumur 6 tahun. Bagaimana dia merawat ayahnya yang sakit. Dia kehilangan masa anak-anaknya. Dia tinggal di rumah sakit 2 bulan bersama dengan saya untuk merawat ayahnya. Jemaat yang Kristus kasihi, dia kehilangan masa anak-anak bermain dengan anak-anak yang lain. Dia kehilangan belajarnya saat di sekolah, dan dia harus merawat ayahnya yang sakit. Aisyah ini 8 tahun, anak saya berusia 6 tahun menjalani 7 tahun. Ketika di rumah sakit saya bilang, adik tinggal sudah di rumah. Tapi dia bilang, saya punya orang tua tidak ada di rumah. Bagaimana saya mau tinggal di rumah sendiri? Terpaksa, dia harus ikut saya di rumah sakit selama 1 bulan, 2 bulan. Waktu di Dian Harapan tidak bisa bawa anak-anak. Kalau di Dok 2 baru bisa. 1 bulan lebih kami tinggal di Dok 2. Dia bermain, kalau saya pergi beli makanan atau keluar, dia yang menjaga ayahnya, bapaknya di dalam rumah, dalam kamar. Dia bilang, kalau saya tidak ada, nanti kalau bapak sesak atau impus habis, terus siapa yang panggil suster atau dokter? Gitu. Sehingga dia bersama-sama dengan saya di rumah sakit selama 1 bulan lebih. Dan selama 8 bulan kami merawat bapaknya, dan dia kehilangan masa-masa itu. Jemaat yang Kristus kasihi, setiap kita memiliki penderitaan masing-masing. Setiap kita memiliki persoalan dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap kita pergumulan dan derita kita, namun tidak semua bisa merespon pergumulan itu atau penderitaan itu secara positif. Paulus menasihatkan agar sebagai anak-anak Allah kita tetap memiliki pengharapan dalam menghadapi penderitaan apapun itu. Sebab pada akhirnya kemuliaan akan diterima oleh mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Paulus juga mengungkapkan bahwa semua makhluk merasakan penderitaan karena dosa. Karena dosa, hubungan Allah dengan manusia rusak. Hubungan sesama manusia rusak. Hubungan manusia dengan alam semesta pun menjadi rusak. Kerusakan akibat dosa masih terus berlangsung hingga kini. Karena itu, manusia mengeluh betapa beratnya hidup
di dunia ini. Paulus mengibaratkan keluhan itu seperti seorang ibu yang menghadapi sakit bersalin. Namun seperti Aisyah dan sang ayah yang tegar menghadapi deritanya, pada umumnya setiap orang berharap campur tangan Tuhan dalam urusan kehidupan mereka. Dengan harapan oleh campur tangan Tuhan, maka berbagai urusan kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Padahal kemudahan hidup yang diharapkan jika tidak lebih dari sebatas penyelesaian persoalan-persoalan, nilai-nilai materi dan nilai-nilai harga diri kemanusiaannya. Maka sebenarnya ini tidak lebih dari cara memperalatkan Tuhan. Sebab itu tidaklah sewajarnya kita memperalat Tuhan dalam kehidupan kita. Nama Tuhan hanya demi pemenuhan harapan kita untuk campur tangannya dalam urusan yang duniawi. Walau telah menjadi ahli waris Allah, kerajaan Allah, orang tidak dapat menghindar dari kenyataan hidup yang harus dihadapi di dalam dunia ini. Inilah pemahaman Paulus. Seperti kita ketahui, Paulus sendiri mengalami berbagai penderitaan justru setelah ia mengikuti Tuhan. Kehidupan Kristen memang bukan seperti jalan mulus berkarpet merah, namun ia juga menyadari sepenuhnya bahwa penderitaan yang dialami saat itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang akan datang. Inilah pengharapan yang dapat membangkitkan iman dan sukacita seorang Kristen. Karena tanpa pengharapan akan kemuliaan, betapa tragisnya kehidupan orang Kristen. Jemaat yang Kristus kasihi, orang Kristen memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya. Di tengah pergumulan dan penderitaan hidup, Roh Kudus yang menjadi jaminan akan berkat yang akan diterima oleh anak-anak Allah. Roh Kudus adalah roh yang memberikan pengharapan karena ia menjamin kemuliaan kelak yang menanti kita. Roh Kudus juga menjadi penolong saat kita lemah. Misalnya, bila kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa. Dia akan menjadi pelantaran kita dengan Bapa kita. Kalau kita ada dalam situasi yang sulit, penderitaan yang sangat berat, kita tidak mampu untuk berkata-kata kepada Tuhan. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menangis. Kita tidak tahu kita mau bilang apa lagi sama Tuhan. Sehingga yang bisa kita buat adalah menangis. Roh yang ada dalam diri kita yang akan menyampaikan kepada Bapa. Dia menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Ketika kita tidak mampu untuk berdoa karena terlalu berat penderitaan kita, sehingga kita tidak mampu untuk berkata-kata. Bapak Ibu, saya pernah ada di titik itu. Mungkin Bapak Ibu juga ada pernah di titik itu. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya hanya bisa bersujud dan menangis. Kita pernah ada di posisi itu. Kita tidak tahu apa yang harus kita katakan kepada Tuhan. Karena terlalu berat, terlalu sakit. Kadang kalau kita ada dalam perintahan itu, kita tanya, Tuhan ada di mana? Tuhan dengar saya punya doa kah tidak? Sampai kadang hampir sesak di dada kita. Kadang kita tinggal hela nafas terus-terus. Jemaat yang Kristus kasihi, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menanti kemuliaan itu. Percaya akan kemuliaan itu. Selain itu, Allah mengatur segala sesuatu
agar terjadi untuk kebaikan kita, orang-orang anak-anaknya yang dikasihi oleh Dia. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, meski kita anggap itu baik atau buruk, bukanlah sebuah insiden atau kebetulan yang terjadi begitu saja. Semua itu merupakan bagian dari karya Allah. Tidak ada sesuatu peristiwa pun yang tidak dimaksudkan untuk berkontribusi bagi kebaikan kita dan kemuliaan Allah. Maka kita tidak boleh melihat peristiwa itu secara terpisah-pisah. Kita harus memandangnya sebagai satu kesatuan rangkaian rancangan Allah yang seolah bekerja sama untuk mencapai maksud Allah dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kesudahan akan membawa kebaikan? Kita harus percaya bahwa Allah merancangkan yang terbaik dan nista akan melakukan yang terbaik pula untuk penggenapan rencananya. Jemaat yang Kristus kasihi, Tuhan mengizinkan yang baik dan buruk terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi semua seizin Dia. Dan tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa Tuhan dalam dunia ini. Dia Bapa, Dia Tuhan, Dia Raja yang menciptakan kita dalam dunia ini. Dia tahu sejauh mana kekuatan kita untuk menghadapi setiap penderitaan kita. Penderitaan kita tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita. Mari kita hadapi setiap derita kita dengan pengharapan kepada Tuhan. Sebab penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan ini. Percaya Bapa Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita untuk menghadapi setiap penderitaan kita. Dia mau kita tidak akan pernah meninggalkan Dia. Dia mau kita bersandar kepadanya. Dia mau kita memberikan hati kita kepadanya. Dia mau kita merendahkan diri kita dan mengakui kuasanya dalam kehidupan kita. Jemaat yang Kristus kasihi, penderitaan yang diizinkan Tuhan bagi kita tidak melebihi kekuatan kita. Dia tahu kita bisa. Dia tahu kita mampu. Karena Dia yang menciptakan kita. Nikmati proses Tuhan. Jalani dengan syukur dan percaya. Sesuatu tidak kebetulan. Ia mengizinkan semua terjadi untuk kita menyadari bahwa hanya Dia yang mampu memberikan kita kekuatan. Dan hanya Dia yang harus kita muliakan dalam kehidupan kita. Percaya kalau Tuhan sudah bawa kita sampai di titik ini, bukan untuk menjadi gagal, tetapi untuk menjadi pemenang dalam kemuliaan-Nya. Amin.